Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma aftah masami'a qalbi li dhikrik warzuqni ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, guru-guru saya. Yang saya hormati, saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Izzah. Yang saya hormati, saya muliakan ayahanda bunda rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah Sabtu subuh hari ini bertepatan 17 Ramadan, kita semua kembali lagi bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian Sabtu subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, i'tikafnya kita di masjid ini menjadi wasilah Allah curahkan rahmat kepada kita. Allah angkat seluruh penyakit dan musibah dari kita, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia akhirat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali kajian kita awali dengan bacakan suratul Fatihah, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina yang sedang diuji sama Allah dengan gangguan ibadah dari orang-orang kafir. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina diberikan kekuatan iman dan takwa, kesabaran yang kuat, sehingga sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi ancaman, dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kaum muslimin di seluruh dunia tergerak hatinya untuk membantu. Apakah membantu secara ekonomi, apakah membantu secara tenaga, pikiran, solusi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedih ngelihat seorang sholat diusir, dipukulin, ya. Masya Allah, tantangan orang sholat sampai segitu.
Terkadang suka bingung ya, di kita sholat dikasih AC, dikasih karpet empuk gitu ya, dikasih air minum kalau mau minum, tapi masih banyak yang ninggalin berjamaah di masjid. Di sono sampai maaf didorong, dipukul, masya Allah, tetap sholat istiqamah, baca Quran, duduk di halaman masjid sampai diancam pakai tembakan, tetap baca Quran, saking senangnya berada di masjid. Nah ini terkadang jadi peringatan buat kita, muhasabah diri buat kita. Mereka bukan nyari apa-apa kecuali nyari ridhonya Allah, gak takut dengan apapun untuk mendapatkan ridho Allah. Oleh karena itu saya mengajak, mari keluarga kita, diri kita paksakan betah berjamaah di masjid. Kalau nggak mau jadi makmum, jadi imam, gitu aja. Gampang, paling gampang ya. Takut nggak betah jadi makmum, jadi imam. Udah. Manusia yang paling enak tuh selalu jadi makmum, paling enak. Kenapa? Kata Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tama bi. Kewajiban makmum cuma ngikutin imam, udah nggak ngapa-ngapain. Imam taraweh 11 rakaat, kita 11. Imam taraweh 23, kita 23. Imam kunut, kita kunut. Imam tidak kunut, kita jangan kunut. Udah tinggal ngikutin doang, apa susah? Tuh ya. Makanya nikmat luar biasa, tuh ya. Alhamdulillah sampai tadi malam Masjid Baitul Izzah masih penuh ya. Alhamdulillah. Tarawehnya masih penuh. Yang penuh tahu karpetnya, tahu orangnya, pokoknya penuh gitu ya. Insyaallah tabarakallah. Ingat, taraweh hanya ada di bulan suci Ramadan. Jangan biarkan kita tinggalkan satu malam pun. Satu malam pun jangan ditinggalkan. Ya nggak bisa di rumah, di Masjid Baitul Izzah. Di Masjid Baitul Izzah nggak bisa, di Al-Azham. Di Al-Azham nggak bisa, di Masjid Al-Ijtihad. Silahkanlah di mana saja. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih bahas doa. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doa lagi yang harus kita bahas. Allahumma ij'al hubbaka ahabbal asya'a ilayya waj'al khasyyataka akhwafal asya'a 'indi waqtu' anni hajatad dunya bisyauq ila liqa'ik wa idza aqrarta a'yuna ahli dunya min dunyahum faqrir aini min ibadatik. Doa ini mohon kecintaan dalam beriman kepada Allah. Kata baginda Nabi, Allahumma ij'al, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah, hubbaka, mencintaimu, ahabbal asya'a ilayya, hal yang paling aku cintai menurut diriku. Udah belum? Oh, halaman 30 Bapak silahkan. Ayo, halaman 30 silahkan. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah ya Allah, hubbaka, mencintaimu, ahabbal asya, hal yang paling aku cintai, ilayya, menurut diriku sendiri. Ini pertama minta sama Allah, apapun mudah-mudahan kalah cintanya dengan kita cinta kepada Allah. Nah ini yang agak sulit ini. Terkadang saking cintanya sama anak rela nggak berjamaah ke masjid karena anak maksa pengen ke mall. Tuh ya, saking cintanya sama istri terkadang rela nggak ikut pengajian. Saking cintanya sama keluarga rela jadi orang pelit, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah. Nah ini terkadang begitu. Kalau kita bercermin dari Abu Bakar, bagaimana beliau mengorbankan hartanya untuk fisabilillah di jalan Allah, kita malu. Kalau lihat pengorbanan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, boro-boro cuman harta, nyawa pun digadaikan untuk Allah. Tuh ya.
Makanya kita minta sama Allah, karena apapun harus kita minta. Karena hanya Allah yang tahu takdir kita. Biar kita sempurna dalam takdir, mintalah sama Allah rasa kecintaan kita kepada Allah di atas cinta kita kepada apapun dan kepada siapapun. Waj'al khasyataka akhwafal asya'a indi. Permohonan lanjutan yang kedua, waj'al, ya Allah, jadikanlah khasyataka, rasa takutku kepadamu, itu akhwafal asya, hal yang paling aku takuti, indi, di sisiku. Maaf, kita buktikan sekarang. Yang bayar pajak dengan yang bayar zakat, banyakan yang mana? Banyakan yang bayar pajak. Kenapa? Karena takut. Tapi kenapa bayar zakat nggak mau? Karena berarti nggak takut. Padahal begitu ancaman, begitu berat bagi orang yang tidak bayar zakat. Sekarang itu kita nggak punya warung, kita nggak punya peternakan, kita nggak punya pertanian, kita nggak punya emas perak, tapi ada zakat yang fenomenal, namanya zakat profesi. Dihitung, ternyata zakat profesi ini menurut hitungan para ulama, siapa yang punya penghasilan 6.823.000 rupiah, maka dia wajib bayar zakat 2,5%. Pokoknya kalau 1 tahun penghasilan dia 85 gram emas, kalau diemaskan, kalau diuangkan sekitar 81 juta sekian, berarti dia harus bayar zakat. Andai saja seluruh umat muslim yang gajinya 6,8 juta, 6.820 sekian, itu bayar zakatnya, maka sudah tidak ada lagi orang yang miskin di antara kita, udah tercukupi semua. Tapi terkadang kita di hati ada pelitnya luar biasa. Tapi kalau kita punya Astrea, nggak dibayar pajaknya, udah takut duluan. Kenapa? Waduh, nanti diblokir, mati nih motor. Gitu kan, kita takut. Padahal Masya Allah bedanya zakat dengan pajak itu jauh. Kalau pajak selalu berubah tiap tahun, kalau zakat tidak pernah berubah, tetap segitu-gitu juga dari mulai Nabi sampai kiamat. 2,5% ya 2,5% selamanya. Nah, cuman banyak manusia yang tidak takut sama Allah. Allah menjanjikan surga bagi orang berpuasa, tapi masih banyak orang belok ke warteg jam 12 siang. Kenapa? Saking gak takut sama Allah. Banyak orang yang buka warung siang hari. Seorang Habib mengatakan, siapa yang buka warung siang hari, lalu ada orang yang harusnya berpuasa, jajan, makan di warung dia, ada 10 orang saja, maka dosa 10 orang itu ditanggung sama tukang warung itu. Dahsyatnya luar biasa. Karena sarananya udah disiapkan. Harusnya ditulis gede-gede. Dibuka warung mungkin bisa aja tulis gede-gede, khusus buat musafir, perjalanan jauh, atau orang sakit. Cuman aneh ya, masa orang sakit datang ke warteg? Ada yang aneh juga saudara. Insya Allah terang-terangan Pak, tukang ketoprak ngegeletak terang-terangan. Tukang mie ayam sengaja buka. Kenapa? Saking gak takut sama Allah. Padahal Masya Allah, rizki ini tidak akan hilang Pak, dengan gara-gara kita tutup pagi buka sore. Allah akan buka itu rizki. Tapi begitu dahsyat, begitu luar biasa, judulnya hormati orang yang tidak puasa. Jadi yang dihormati yang gak puasa, bukan yang puasa ya.
di dekat perumahan Korpri PAP. Kalau pagi saya lewat jam 6:30 lewat situ. Itu maaf, rumah makan Teh Mia namanya. Itu maaf ya, yang jajan pagi itu selama Ramadan ini dia tidak pernah tutup dari 1 Ramadan sampai hari ini. Itu Masya Allah yang belanja Pak, yang jajan, yang mau ke bandara, yang mau ke ini, mampirnya di situ Pak. Jam 6:30 pagi pasti lewat situ saya, 6:30 pagi. Saya sedih Pak ngelihatnya, Masya Allah. Kenapa? Ustadz jangan buruk sangka, mungkin mau perjalanan jauh. Maaf, terang-terangannya ini yang bikin saya ngeri. Bukan masalah terserah urusan dosa, tapi terang-terangannya ini. Oleh karena itu mohon maaf lahir batin, mari kita jaga diri kita. Itu ya, rasa takut kita kepada Allah harus di atas apapun, takut dengan siapapun. Baik. Waktu anni hajatad dunya bisyauq ila liqa'i. Waktu putuskanlah ya Allah anni dariku hajatad dunya, tuntutan-tuntutan dunia, bisyauq dengan cara rindu di hati kami, ila liqa'i, pengen berjumpa denganmu. Ya Allah, hilangkan rasa pengen punya ini, ono, itu, apapun dari gemerlapnya dunia, dengan rasa rindu dengan bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, saya bukan gak mau kaya ya Allah, tapi kalau kaya saya lama berarti masuk surga bertemu dengan engkau, hisabannya terlalu panjang ya Allah. Gitu, harusnya gitu. Ya Allah, jangan biarkan saya pengen ke sana ngabisin uang di sana, tapi ya Allah berikan rasa saya pengen sodakoh biar saya bisa bertemu dengan engkau, karena saya diselamatkan dengan sodakoh saya dari api nerakamu. Terus ada rasa rindu berjumpa dengan Allah, mengalahkan apapun. Maaf, kalau orang sudah pengen berjumpa dengan Allah, rindu dengan Allah, maka Singapura tidak ada harapan buat dia. Saya pengen ke Singapura jalan-jalan, enggak. Bali, saya pengen ngelihat Bali, enggak ada Pak. Harapan-harapan itu enggak ada. Sekali rekreasi Mekah, sekali rekreasi Mekah, sekali rekreasi Mekah, sekali rekreasi Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena saking rindunya dengan Allah. Karena apa? Kita datang ke Singapura, ke Bali, pasti dunia yang dilihat. Tapi ketika datang ke sana, apalagi Ramadan tahun ini, 2 kali lipat orang haji sedang umroh di sana. Rooftop lantai paling atas kemarin masih maaf jarak orang tawaf karena masih proses pembangunan. Sekarang udah nggak bisa di bawah. Udah saking penuhnya, udah sampai ke rooftop penuh semua. Sa'i sudah 4 lantai diisi semua. Tuh ya. Kalau dulu kan bawah doang, paling lantai 1, lantai 2. Sekarang sampai lantai 4 sudah diisi tempat sa'i. Subhanallah, tabarakallah. Cuman di rooftop nggak ada tempat sa'i ya, di rooftop. Ya, hanya tawaf doang. Dahsyat, itu luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena haji kan dibatasin Pak, tapi kalau umroh Ramadan tidak dibatasin jumlahnya. Makanya begitu membludak, luar biasa. Sahabat saya lagi di sana selama 1 bulan, lagi bawa jamaah yang 1 bulan ada 32 orang. Itu Masya Allah ceritanya, Ustadz saya bimbing tawaf pusing tak, gak kebagian terus di bawah, pusingin ngatur waktunya susah. Akhirnya kita terkadang di lantai 2 baru bisa, tapi kan jauh, berapa langkah di lantai 2. Bapak kalau nyobain langkah itu 742 kali langkah tuh ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi punten, mohon maaf lahir batin, saking Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'i, umroh di bulan suci Ramadan bandingannya sama seperti beribadah haji bersamaku, kata baginda Nabi. Dahsyat, luar biasa. Oke. Makanya jangan kaget Pak, ada orang kampung sampai jual tanah saking pengen ibadah umroh. Jangan kaget. Tapi kalau mau ke Bali ngutang ke koperasi Pak.
ngutang dulu ke koperasi, nggak sampai jual tanah gitu ya. Wa idza aqrarta ayuna ahli dunya, apabila engkau menyejukkan mata penduduk bumi, min dunyahum, dari urusan mereka, urusan dunia mereka, fakrir, sejukkanlah ya Allah aini mataku min ibadatik, dari ibadah kepadamu. Ketika orang pada sibuk dengan urusan dunia, senang dengan hiburannya, senang dengan kecintaannya terhadap dunia, mobil mewah, rumah mewah, maaf, kehidupan mewah, barang-barang mewah, ya Allah sejukkan mataku untuk tetap ibadah kepadamu. Dahsyat, luar biasa. Jadi jangan aneh Pak, ada orang kaya tapi maaf, hidupnya memang tidak berkaya-kaya. Saya pernah mendengar cerita dari seseorang, Ustaz, demi anak saya rela hutang pinjam, biar anak saya kayak orang pakai Vespa yang terbaru, pakai ini, rela ngutang. Saya bilang, bunda itu salah, pemikiran itu salah. Kenapa? Terkadang kita selalu pengen dilihat oleh orang, tapi nggak pernah pengen dilihat sama Allah. Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat penampilan kita, Allah tidak melihat jam tangan kita, Allah tidak melihat harta kita. Yang dilihat oleh Allah adalah takwa kita. Itu ya, cuman sayang kita terkadang selalu pengen kelihatan wah terus aja di hadapan manusia, tapi tidak wah di hadapan Allah. Itu ya. Saya ngelihat jamaah sudah mulai pada iktikaf, nggak kenal waktu tidur. Mereka terus nangis, baca Quran, zikir, sholat. Saking apa? Nyari ridho Allah dengan cara ibadah kepada Allah. Tapi di tempat lain banyak orang yang begadang, semalaman nongkrong di pinggir jalan, cuman ngopi doang, ngobrol doang, iktikafnya di pinggir jalan. Ngapain? Karena mungkin kecintaannya emang itu yang dia cintai. Makanya manusia itu di akhirat, almar'u ma'aman ahabba fil akhirah, manusia itu akan bersama orang yang dia cintai nanti di akhirat. Kalau kita cintanya sama Allah, akan bersama Allah. Kalau kita cintanya sama baginda Nabi, akan bersama baginda Nabi. Kalau kita cintanya sama Nikita Mirjani, maka akan bersama Nikita Mirjani. Oh, luar biasa. Kok ke situ-situ ya? Allahu Akbar. Hadis yang kedua, Allahumma iftah, Allahumma ya Allah iftah, bukakanlah masami'a qalbi, pendengaran hati kami, lidzikrika, untuk selalu mengingatmu. Doa minta dibukakan hati kita oleh Allah. Allahumma ya Allah iftah, bukakanlah masami'a qalbi, pendengaran hati kami, lidzikrika, agar selalu mengingatmu, menyebutmu. Warzuqni, dan berikanlah kami rizki, ta'ataka, agar selalu taat kepadamu, wa ta'ata rasulik, dan selalu taat terhadap rasulmu, wa amalan bi kitabik, dan selalu bisa mengamalkan kitab-kitabmu. Ada 4 permohonan dalam doa ini. Yang pertama, minta dibukakan hati kita agar kita selalu mengingat Allah. Maaf lahir batin, hati ini berbalik, hati ini berputar-putar. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ada orang apalagi akhir Ramadan, hatinya itu gelisah, bukan ingat Allah. Kalau Nabi Ashrul Awahir memperkuat ibadahnya, kalau kita kan memperkuat kuehnya, memperkuat baju lebarannya, memperkuat rumahnya dicat baru, gitu kan begitu. Malah ada yang mau lebaran ngambil mobil baru gitu ya, biar pulang kampung kelihatan barunya, platnya, angkanya masih baru, bulan 4 2028 itu ya. Insyaallah tabarakallah. Kalau masih platnya hitam, tandanya mobil masih lama ya, mobil lama itu kan gitu ya. Hati-hati masalah. Kita minta sama Allah agar hati kita terbuka. Kalau hati sudah terbuka tuh enak, nikmat luar biasa. Emang Ustadz ada orang hatinya tertutup? Ada. Diajak kebaikan tertutup,
disuruh ibadah tertutup, dipanggil berzakat tertutup, malah lebih parah disebutkan orang meninggal dunia pun masih tertutup, padahal kafabil mauti mau'idhatan, cukup dengan kematian jadi nasihat buat kita. Tapi terkadang nyeritain meninggal dunia aja orang lain ketawa dia. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Harusnya maksimal dengan menceritakan kematian. Ya Allah, dia yang meninggal, nanti mas saya. Harusnya kan begitu, ya. Maka ingat sama Allah. Kalau ingat dosa istighfar, kalau ingat nikmat alhamdulillah, kalau kagum masya Allah, kalau berlindung dari perilaku buruk subhanallah, maka kita selalu berkalimah dengan itu. Kalau kita terbuka hati kita. Saya mengukur orang gampang. Ini orang nih hatinya terbuka apa tidak tuh gampang diukur, Pak. Sebenarnya kalau kita pengen ngukur kita, siapa yang baca Quran pengen cepat-cepat shodaqallahul azim, maka pertanda hati kita tidak terbuka, banyak penyakitnya di dalam. Tapi kalau betah banget baca Quran sampai berhalaman-halaman, berjuz-juz, ya, itu pertanda baik hati kita, Pak. Imam Syafi'i satu hari satu hatam Quran. Ketika Ramadan kita tiba, satu hari 2 kali hatam Quran. Nggak mungkin Ustadz, sangat mungkin. Hari Ahad kemarin di Masjid At-Taqwa Kapling Pemda di sini, itu ada hataman Quran. Saya diundang asar sama isya untuk taraweh sama untuk buka puasa bersama Ustadz. Kata Pak Haji Purwaji, ketua DKM-nya, tolong ba'da asar sudah nyampe sini karena ada hataman Quran. Ustadz tolong isi tausiah. Saya datang jam 4:30, ya, karena macet 4:30 baru nyampe. Itu udah masuk ke amma yatasaalun. Saya tanya dari jam berapa mulai habis subuh, ya, kemarin. Nah sekarang ada lagi nih, Sabtu Minggu ini ada lagi, ya. Habis subuh mulai hataman, selesai asar. Pantas Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Emang gampang. Kenapa? Bagi orang yang hatinya sudah terbuka. Tapi bayangkan Pak, kalau kita baca Quran, apalagi bacanya pakai handphone. Pas lagi baca ada WA masuk, dibuka dulu tuh WA. Bercanda isinya, ketawa, lalu kita lawan lagi dari sini, balas lagi, baca lagi, jawab lagi, buka lagi. Kapan hatamnya? Insyaallah tabarakallah. Makanya baca Quran yang terbaik di Al-Quran, bukan di handphone, karena gangguannya banyak di handphone itu. Lanjutannya, warzuqni ta'atak, ya Allah berikan aku rizki selalu taat kepadamu. Kita terkadang minta rizki itu maaf urusannya dunia terus, minta dagang berkah, minta usaha lancar, pekerjaan begitu luar biasa, tapi nggak pernah minta rizki taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah bagian dari rizki yang Allah kasih kepada kita. Bisa berjamaah ini ada rizki dari Allah, begitu luar biasa. Wa ta'ata rasulik, dan taat kepada Rasulmu. Kalau sudah nurut sama Rasul itu enak, sudah nurut sama Allah, nurut sama Rasul enak. Berikan ya Allah kesempatan kami rizki bisa nurut sama Rasul. Cara makan Rasul, mohon maaf, Nabi kan nganjurin kalau buka puasa korma, tapi orang Tangerang buka puasa lontong sama gorengan. Itu ya, udah beda, caranya aja beda. Itu ya, buang air kecil, jongkok, tidak berdiri, makan minum, duduk, tidak berdiri. Kita bisa ngikutin Rasul, itu ya. Nah, Rasul kalau sholat malam sampai bengkak kakinya, kalau sujud sampai ada tanda di dahinya. Insya Allah. Tapi bukan berarti di tempat sujud ditaruhin batu biar hitam ini ya. Enggak juga. Ya, tidak harus hitam, Pak. Tanda sujud tidak harus hitam. Ya, tapi maaf ada orang sampai ditaruhin batu digosok-gosokin gitu sengaja biar hitam. Ada. Ya. Terus lagi, cara bergaul di rumah tangga seperti yang dicontohkan Nabi.
cara berdagang seperti dicontohkan oleh Nabi, dan dalam segala sendi kehidupan, mohon maaf lahir batin, sudah dicontohkan semua oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa amalan bi kitabik, ya Allah berikan aku rizki bisa mengamalkan dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Quran. Banyak orang baca, banyak orang baca artinya, banyak orang ngaji tafsirnya, banyak. Tapi yang ngamalkan banyak apa enggak? Sedikit, Pak. Itu ya, makanya kita minta sama Allah, setelah bisa baca, bisa tahu artinya. Setelah tahu artinya, tahu maksudnya. Setelah tahu maksudnya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang ada di Quran. Nah, kita minta sama Allah bisa mengamalkan dengan kitab-kitab Allah. Makanya baginda Nabi mengingatkan kita semua, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitaballah sunnatan nabiyyi. Kutinggalkan dua peninggalan, siapa yang berpegang teguh dan mengamalkan dua peninggalanku, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Jadi kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Nabi adalah Quran berjalan, maka kita ikutin aja perilaku Nabi, berarti sudah mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh, kalau ada masalah dalam keluarga, suami istri pengen bercerai atau ada masalah, maka diajarkan dalam Quran, utuslah dari pihak suaminya, utuslah dari pihak istrinya, dipertemukan siapa utusan itu untuk mendamaikan, untuk membahas. Karena kalau suami istri bertemu langsung bisa berantem terus, maka diutuslah. Nah, itu yang diajarkan oleh agama kita. Tapi di kita kan nggak begitu, tuh ya. Beberapa orang yang cerita ke saya, curhat ke saya lewat handphone, lewat WA, Pak Ustadz, suami saya begini, suami saya begini. Saya bilang, maaf Bu, tidak ada ustadz manapun yang menganjurkan ibu bercerai. Tidak ada. Tapi kalau ibu mau, silahkan diutus dulu, satu dari ibu, satu dari bapak. Coba dibicarakan, masalahnya di mana. Nggak sanggup saya Pak Ustadz, saya nggak sanggup. Baik, kalau udah nggak sanggup begitu, mintalah sama Allah lewat istikharah. Itu ya, lewat istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Hampir WA dari ibu-ibu tuh begitu semua tentang cerita keluarganya. Tuh ya, dibaca sama suaminya WA-nya, marah ke saya. Suaminya marah, Pak Ustadz kok gitu nyaraninnya. Memang mau gimana lagi, emang ajaran agama begitu. Seluruh ustadz tidak boleh nyuruh orang bercerai, karena maaf, nyuruh orang bercerai bukan perilaku yang baik. Tuh ya. Tapi kalau ada masalah, kembalikan sama Allah lewat tahajud, lewat istikharah, lewat sholat hajat, minta petunjuk sama Allah. Karena kita tidak tahu hakikat masalah di keluarga itu. Tapi selalu ada orang yang berbeda-beda pendapat, itu biasa. Baik, itulah doa yang kedua. Minta dibukakan pendengaran hati kita untuk mengingat Allah, minta rizki bisa mengamalkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dan bisa mengamalkan Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ada ulama mengatakan 6.666 ayat, karena bismillahnya dihitung tiap awal surat, dan 29 huruf yang ada di Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya Quran jadikan obat. Quran jadikan obat. Apapun penyakit yang tidak bisa diobatin dengan Al-Quran, maka tidak akan ada satupun obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Jadi Quran adalah obat terakhir ketika sudah tidak ada obat lain. Tapi maaf, sebelum terakhir awali dulu dengan Al-Quran. Makanya orang kesurupan jangan dipanggilin siapa-siapa, bacain aja sama kita Al-Quran. Rumah banyak masalah, bacain Al-Quran. Itu ya,
Karena Quran itu untuk diamalkan dengan cara wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran adalah obat. Doa yang ketiga, Allahumma ya Allah ultub bi fi taisiri kulli asir. Doa mohon kemudahan kepada Allah dalam segala hal. Allahumma ya Allah ultub, sayangilah aku, ultub bi, sayangilah aku ya Allah fit taisiri kulli asir, dalam memudahkan hal-hal yang sulit. Fa inna taisira kulli asir alaika yasir. Fa inna taisira kulli asir, karena memudahkan sesuatu yang sulit, alaika bagimu itu yasir, mudah. Ya Allah, sayangilah aku dengan cara engkau mudahkan seluruh kesulitanku. Sulit dapat rizki, kalau yang punya travel sulit dapat jamaah gitu ya. Ya, yang dagang sulit pembeli, yang mau kerja sulit dapat pekerjaan, yang mau masuk kuliah sulit dapat kampus yang diinginkan. Mintalah sama Allah. Kenapa? Fa inna taysira kulli asir alaika yasir, karena yang buat Allah memudahkan sesuatu yang sulit itu mudah buat Allah. Apa sih yang gak bisa diselesaikan oleh Allah? Mudah semua. Terkadang Masya Allah, kalau kita ada masalah mintalah sama Allah. Terkadang Allah caranya menyelesaikan itu di luar dugaan kita, gampang banget. Cuman terkadang kita ragu sih sama Allah. Harusnya yakin. Saya lagi dapat masalah berat nih. Saya lagi dapat masalah berat. Ya itu, subhanallah tabarakallah. Cukup minta sama Allah, ya Allah mudahkan, keluarkan saya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nah doanya ini, fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Buat Allah mah apapun yang sulit maka tidak akan sulit. Pak, bayangin aja orang yang buka warung sekarang, warung Madura itu udah nyaingin Indomar sekarang Pak. Luar biasa warung Madura ini. Indomar masih tutup jam 10 malam, Madura ini 24 jam Pak. Tuh ya, luar biasa, mudah buat dia. Bayangin aja, nyai rizki, siapa sih yang beli? Saya terkadang bingung, di Tanah Gocap itu di tengah-tengah kuburan ada rumah makan Padang. Bapak lihat deh sebelum perguruan Budi ya. Bingung kan? Siapa yang beli? Setan yang beli. Ternyata banyak Pak yang beli Pak. Pas saya lewat jam istirahat itu banyak yang beli. Termasuk bulan Ramadan banyak yang beli. Itu ya. Itu mohon maaf lahir batin. Jadi terkadang kita menebak-nebak padahal buat Allah itu mudah. Sama seorang bujangan, ya saya mau nikah, emang kuat ya saya ngebiayain istri, gitu kan begitu. Sama kayak kita mau nguliahin anak di tempat yang agak mahal, kuat nggak sih saya nguliahin anak di tempat itu? Ya Allah anak saya 4, kuat nggak saya ngebiayain? Maaf, buat Allah tidak ada yang sulit, mudah kok. Selama kita minta, cuman sayang terkadang kita nggak mau minta. Mintalah sama Allah, karena Allah sudah nyuruh agar kita minta. Ud'uni astajib lakum. Wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, al-yusra, mudah, wal mu'afah, dan selamat, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kita mintanya bukan hanya dunia mudahnya, selamatnya, tapi dunia akhirat. Di dunia bisnis mudah, dari fitnah selamat. Di dunia pekerjaan mudah, bisnisnya selamat. Di akhirat maaf, di kuburnya mudah, hisabannya mudah, timbangan amalnya mudah, lewatin jembatan Shiratal Mustaqim mudah, masuk ke dalam surganya mudah. Gitu ya. Jadi mohon maaf lahir batin, mintalah sama Allah seluruh kemudahan-kemudahan. Makanya sampai ada istilah dia masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Saking apa? Saking mudahnya masuk surga. Insyaallah tabarakallah. Yang sulit cuma satu, kawin lagi itu sulit. Nah itu kenapa sulit?
Yaitu karena nggak minta mudah sama Allah, dan kita lebih takut sama istri daripada sama Allah, kan begitu. Termasuk saya, itu termasuk saya. Iya. Kata Agim tuh, ketawa ya Agim tuh ya. Kata Agim, saya mah udah KB, keluarga berencana, 2 istri, ya, bukan 2 anak, 2 istri kata beliau. Tuh ya. Nah, tinggal bapak-bapak nih. Tapi mohon maaf lahir batin, sekali lagi mintalah kemudahan sama Allah. Allah yang kasih mudah sama. Insyaallah tabarakallah. Oh gitu. Contoh dulu Ustaz Denny ntar. Baik, jadi prinsipnya kalau ada yang sulit Pak dalam urusan apapun, mintalah dengan doa ini. Sekali lagi, dalam urusan apapun mintalah dengan doa ini. Tuh ya, apapun urusannya, karena doa ini al-ma'thurat, diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah diajarkan langsung doanya. Silahkan tinggal sulit apapun, masalah apapun, kembali ke kitab Mukhtarul Hadis halaman 30, urutan doa yang urutan yang ketiga dari atas, keempat dari atas. Nah silahkan, dah mintalah sama Allah. Allahumma altuf bi fit taysiri kulli asir, fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir, wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Maaf, di dunia banyak kesulitan, di akhirat juga banyak kesulitan, tapi kesulitan pasti ada solusi jalan keluar dengan cara minta mudah sama Allah, minta solusi sama Allah. Solusi bebas dari yang diharamkan, solusi bebas dari riba, solusi bebas dari hal-hal yang tidak baik, mintalah sama Allah. Nih, ya begitu. Satu hadis lagi. Allahumma ya Allah, aghnini bil ilmi, kayakan aku dengan ilmu, wa zayyini bil hilmi, hiasi aku bil hilmi dengan sabar, wa akrimni, muliakan aku bit taqwa dengan ketakwaan, wa jammilni, dan perindah aku bil afiyah dengan kesehatan. Ini doa luar biasa Pak. Doa bagi penuntut ilmu, orang yang lagi nuntut ilmu, berbanyak doa ini. Allahumma ya Allah, aghnini bil ilmi, kayakan aku dengan ilmu. Maaf, ilmu itu memudahkan segala hal. Sampai ada istilah bahasa puitis, dengan ilmu dunia akan mudah, dengan seni dunia akan indah, ya. Dengan hawa nafsu dunia akan serakah. Mohon maaf lahir batin, dengan ilmu tuh enak, makanya apapun harus punya ilmunya. Bayangkan saja, Fatihah itu tasydidnya ada 14, satu saja kelewat maka tidak sah sholat kita. Itu dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih terendah di pesantren. Ada 14 tasydidnya, tapi kalau kita udah tahu ilmunya nggak akan kelewat. Tapi maaf lahir batin, kalau nggak tahu ilmunya, rakaat kedua sholat taraweh nggak baca Fatihah. Kenapa? Karena Qul huwallahu ahad, masalahnya cepat bener lagi. Qul huwallahu ahadun illahu shamadun lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah nggak keburu makmumnya baca Fatihah. Makanya dalam kitab Nihayatuz Zaid, dalam kitab Nihayatuz Zaid dikatakan, kalau nggak memungkinkan kita baca Fatihah di suratnya imam, maka kita baca Fatihah ketika imam baca Fatihah, gitu ya, baca Fatihah. Karena ada sebuah keterangan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang diterima, tidak ada sholat yang sah kalau tidak baca Fatihah tiap rakaat. Itu kan begitu. Wa zayyini bil hilmi, hiasi aku ya Allah bil hilmi, dengan kesabaran. Yang kedua, kita minta sabar. Maaf, puasa ini mengajarkan agar kita bisa sabar, ya. Maka kita minta sama Allah agar menjadi orang sabar. Sabar dari ibadah, sabar dari maksiat, sabar dari berkeluarga, sabar dalam segala hal. Wa akrimni bit taqwa, muliakan aku ya Allah dengan ketakwaan. Tujuan puasa juga la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Karena maaf, inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia di antara kalian orang bertakwa kepada Allah. Beda dengan dunia. Izzun nas
fid dunya bil mal wa izzun nas fil akhirah bisolihil a'mal. Mulianya manusia di dunia dengan hartanya, mulianya manusia di akhirat dengan amal solehnya. Itu ya, makanya mohon maaf dalam kitab Nashul Ibad begitu. Nah, tapi aslinya hakikatnya mulianya manusia di hadapan Allah dengan takwanya kepada Allah. Wa jammilni bil afiyat, perindah aku ya Allah dengan sehat walafiat. Sehat itu mahal luar biasa. Di antara kita Pak Haji Bambang yang lebih berpengalaman masalah kesehatan. Sudah pernah operasi ini, operasi itu. Mudah-mudahan ya Allah Pak Haji disehatkan selalu ya Pak Haji. Jangan sampailah ada yang lain-lain lagi udah. Tuh ya. Itu Masya Allah, diuji dengan penyakit itu makin bersyukur sama Allah, karena ternyata sehat itu sangat mahal. Kita bisa berdiri sholat itu mahal Pak, bisa ruku sujud tuh mahal. Makan gorengan oke, nasi uduk oke, itu mahal Pak, karena banyak orang yang gak boleh makan apa-apa. Ini gak boleh, itu gak boleh. Makanya kita minta sama Allah, hiasi badan kami dengan afiat, dengan kesehatan. Caranya bagaimana? Manfaatkan kesehatan dengan bersyukur kepada Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu dahsyat luar biasa. Ini doa yang terakhir. Jadi monggo silahkan diamalkan. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, hiasi aku dengan kesabaran, muliakan aku dengan ketakwaan, dan indahkan, perindah badanku, diriku dengan sehat walafiat. Dahsyat luar biasa. Wa'afiatan fil jasad, minta sehat dalam badan. Itu yang bisa sampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salahnya kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hammalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa sin a'malana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lisyari ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tatawaffana 'alal imani wat taubah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa disampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salahnya kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah